Annyeonghaseyo, halo Sobat Dori. Hari ini kita mau ngebahas 5 rekomendasi drama Korea yang terinspirasi dari kisah nyata. Ada yang ceritanya diambil dari kejadian nyata, ada juga yang menyesuaikan dengan situasi dari kejadian nyatanya, namun tokohnya adalah fiktif. Penasaran kan apa aja? Langsung aja kita ke drama yang pertama. Drama yang pertama, Taxi Driver. Taxi Driver menceritakan kisah Kim Do-ki yang diperankan oleh Lee Jae-hoon yang hidupnya berubah setelah ibunya dibunuh oleh seorang pembunuh berantai. Sepeninggalan ibunya, Kim Do-ki pun menjadi supir taksi mewah dan bekerja untuk Rainbow Taxi Company. Perusahaan tersebut bukan perusahaan taksi biasa, melainkan perusahaan itu menawarkan layanan khusus panggilan balas dendam. Rainbow Taxi seakan ingin memberikan harapan bagi kaum yang lemah untuk bisa mendapatkan keadilan dari orang-orang yang telah menyakitinya. Yang menjadi menarik adalah beberapa kasus yang diangkat dari drama ini terinspirasi dari kisah nyata di Korea. Beberapa di antaranya adalah kasus pedofil Cho Do-sun yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian kasus Jong Nam-gyu, yaitu pembunuhan berantai yang terungkap bahwa motif si pembunuh ternyata hanya untuk kesenangannya saja. Hingga kasus penganiayaan karyawan yang dilakukan oleh seorang CEO. Karena alurnya yang dianggap berani dan menarik, drama ini berhasil mendapatkan rating yang tinggi. Drama yang kedua, Move to Heaven. Move to Heaven merupakan drama keluaran Netflix yang menceritakan sosok Geru diperankan oleh Tang Jun-sang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger. Dia bekerja untuk bisnis ayahnya, yaitu jasa untuk membersihkan tempat tinggal orang-orang yang sudah meninggal. Suatu hari, ayah Geru meninggal. Dia ditinggal sendirian bersama pamannya yang bernama Sang-gu, diperankan oleh Lee Jae-hoon. Sang-gu adalah sosok yang dingin. Dia adalah seorang petarung bela diri ilegal. Sang-gu akhirnya menjadi wali Geru dan mereka menjalankan bisnis Move to Heaven bersama-sama. Penulis drama ini menyebut jika kisah dramanya diambil dari buku berjudul Things Left Behind yang ditulis oleh Kim Se-byul. Kim Se-byul adalah orang pertama yang menjalani profesi penghapus trauma orang meninggal di Korea Selatan. Sosoknya jadi inspirasi dalam drama Move to Heaven ini. Kim Se-byul mendirikan perusahaan bernama Biohazard yang menawarkan jasa bersih-bersih rumah untuk para korban yang meninggal karena dibunuh, bunuh diri, ataupun kematian tanpa pengawasan, baik baru beberapa hari, minggu, hingga beberapa bulan sejak jasad ditemukan. Yang ketiga, Youth of May. Youth of May merupakan drama bergenre melodrama yang bersetting waktu pada Mei 1980. Seperti diketahui, ini masa penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Youth of May merupakan drama yang dibintangi oleh Lee Do-hyun sebagai Hee-tae dan Go Min-si sebagai Myung-hee. Cerita Youth of May sendiri berfokus pada mahasiswa energik dan cerdas yang bernama Hwang Hee-tae. Karena kecerdasannya itu, Hwang Hee-tae berhasil menyandang status sebagai mahasiswa Seoul National University, yaitu universitas terkemuka di Korea Selatan. Namun, takdir berkata lain. Di tengah pergolakan Korea Selatan yang kian memanas di tahun 1980 itu, Hwang Hee-tae mengalami kejadian traumatis hingga membuatnya harus pulang kampung ke rumahnya. Disitulah ia bertemu gadis pekerja keras yang merupakan seorang perawat bernama Kim Myung-hee. Berkarir sebagai perawat selama 3 tahun membuat Kim Myung-hee paham betul mengenai kejamnya dunia ini. Drama ini terinspirasi dari peristiwa Gwangju Uprising, di mana gerakan ini menghasilkan sebuah monumen bernama May 18 National Cemetery di Gwangju yang merupakan simbol dari kebebasan dan demokrasi. Drama yang keempat, Hymn of Death. Hymn of Death adalah drama yang diangkat dari tragedi cinta di tahun 1920-an. Pada masa itu, Korea tengah berada di bawah kekuasaan Jepang. Kisah ini pada tahun 91 sudah pernah diabadikan dalam bentuk film berjudul Death Song. Drama berisikan 6 episode ini menceritakan tentang hubungan cinta seorang penulis dan penyanyi soprano sekaligus penulis lagu Hymn of Death yang terlarang. Cinta terlarang ini berawal dari pertemuan Woo Jin yang diperankan oleh Lee Jong Suk
dan Sindok diperankan oleh Shin Hye-sun di sebuah teater dan mulai jatuh cinta. Padahal, Ujin sudah menikah dengan perempuan yang dipilih oleh ayahnya. Kisah percintaan keduanya pun berakhir tragis. Alurnya mampu menyentuh perasaan penonton. Kamu tidak perlu meragukan kualitas gambar dari Hymn of Death karena drama ini ditangani oleh sutradara handal yaitu Park Soo-jin. Dia cukup dikenal karena karya sebelumnya yaitu While You Were Sleeping yang sinematografinya sangat cantik, di mana visual Tokyo di awal abad ke-20 disajikan dengan sangat detail dan penuh totalitas. Yang kelima, Signal. Signal merupakan drama Korea yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1986 sampai 1991 di Hwasong, Korea Selatan. Pembunuhan berantai terjadi pada perempuan mulai dari nenek yang berusia 71 tahun hingga anak sekolah yang berusia 13 tahun. Drama ini menceritakan kisah detektif masa kini yang bekerja sama dengan detektif masa lalu untuk mengungkap kasus lama yang hingga saat ini belum terpecahkan. Mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie agar tidak terdeteksi oleh pembunuh berantai tersebut. Dari pesan itu, Haeyoung kemudian bisa mengungkap misteri kasus-kasus masa lalu yang belum terungkap kebenarannya, termasuk kasus yang menewaskan kakaknya, Park Sun-woo, yang diperankan oleh Kang Chang-hee pada tahun 1997. Dalam memecahkan kasus-kasus tersebut, Haeyoung dibantu detektif Cha Soo-hyun diperankan oleh Kim Hye-soo yang menyimpan rasa pada detektif Jae-han di masa lalu. Drama ini berhasil meraih rating yang tinggi. Tak hanya itu, drama ini juga menuai berbagai pujian serta mendapatkan 5 kategori penghargaan dalam ajang Baeksang Arts Awards 2016. Gimana Sobat Dori sama rekomendasi dari kita? Kebanyakan drama itu bikin nyesek-nyesek banget ya, sedih-sedih gitu. Kalau Sobat Dori punya rekomendasi drama lainnya, bisa langsung komen di bawah. Yaudah, itu aja video kita hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!